cancer is a metabolic disease. It's not genetic, it's metabolic. Jadi harus dilawan secara metabolik. Kalau kita bicara tentang metabolik kan kita bicara nutrisi, pola hidup, pola makan, dan oksigen. Jadi kalau dalam kondisi hipoksia akan terbentuk faktor transkripsi. Dia akan membuat sel kita itu berubah, namanya HIF, hypoxia inducible factor. Jadi selnya mau menjadi apa? Jadi kalau misalnya HIF-nya distabilisasi, maka dia akan membuat sel itu berubah arah metabolismenya, jadi lebih rakus gula, lebih ke glikolisis, lebih ke pembelahan sel, lebih ke angio, terbentuk pembuluh darah baru, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang sifat-sifatnya akan kita temukan pada sel-sel kanker. Stabilisasi HIF ini nanti banyak faktornya, termasuk stres, kurang tidur, termasuk pola hidup. Kalau gulanya tinggi maka akan terjadi stabilisasi HIF 1 alfa tadi. Nah, sedangkan kalau kita turunkan gulanya, dia tidak terjadi stabilisasi, malah turun. Jadi saya mulai menyarankan pasien-pasien saya untuk menjalankan diet minimal rendah karbo, dan dia bisa mengurangi stabilisasi HIF 1 alfa tadi. Nah, ini penelitian Pro-Seyfried. Jadi beliau membuat tikus menjadi kanker stadium 4. Beliau lakukan beberapa perilaku. Jadi dengan ketogenic diet saja ini memang bisa banyak berkurang. Jadi dia mengurangi progresivitas ya dengan diet keto saja. Dengan ketogenic ester dia semakin berkurang. Tapi dengan kombinasi hiperbarik dan ketogenic diet, keto ester, free sel kanker. Ya, wah ini saya semangat banget ya. Saya begitu saya tahu penelitian ini, saya langsung panggil orang. Saya punya chamber, ada 2 chamber sekarang. Saya panggil, siapa nih yang mau saya terapi? Jadi salah satu probandusnya itu namanya Rini, usianya 49 tahun. Jadi suaminya kena diabetes gitu, jadi dia yang jadi tulang punggung keluarga, dia tukang masak. Tapi dia nggak bisa apa-apa karena dia kena CA stadium 4, sudah kemo, radioterapi, metastase lagi. Perutnya gede, mukanya hijau. Udah nggak kelihatan apa perempuan apa laki, nggak kelihatan. Saya belum menyarankan keto, tapi saya menyarankan low glycemic index food sama time restricted feeding. Jadi jam 6 sore, jam 6 sore saya suruh berhenti makan, nanti baru makan lagi jam 9 atau jam 10 seperti itu ya. Dan dia semua makanan dia dikukus-kukus semua ya. Masih makan sayur sih, masih makan ubi gitu. Saya belum, memang waktu itu belum memperkenalkan keto ke pasien gitu. Tapi dengan dia terapi hiperbarik dan menjaga pola makan dan pola tidur ya, pola tidur, saya suruh tidur minimal 8 jam sehari. Itu alhamdulillah progresnya lumayan. Jadi 40 jam itu rambut yang botak itu tumbuh. Di sini kan jadi putih ya. Tadinya hitam terus di kemo jadi putih tumbuhnya. Terus di sini masih botak. Nah, dia 40 jam udah mulai tumbuh. Mukanya udah mulai pinkish ya, udah pinkish, udah kayak perempuan, dan asites, dia perutnya gede, kayak orang hamil 8 bulan, itu mulai berkurang banyak. Nah begitu saya terapi sampai 100 jam, dia udah bisa pakai jeans, ya, rambutnya udah panjang nih, ya, dan rambut yang putih sudah mulai ditumbuhin calon-calon rambut yang hitam, seperti itu. Dan 120 jam terapi, saya nyatakan selesai. Jadi evaluasi juga dengan dokter onkonya clear, aman ya. Tapi kemudian pasiennya saya bilang, kamu harus menjaga ya. Saya bilang jaga pola makan, jaga pola tidur, dan hiperbarik. Udah datang aja ke sini. Saya bilang nanti saya kasih ongkos, saya kasih makan. Pokoknya kamu taunya hiperbarik aja. Dia tinggalnya di Jakarta Barat, saya di Bekasi. Bahkan saya bilang kalau mau nginep di Ruko silakan aja, seperti itu. Saya mau dia maintain, tapi dia nggak bisa karena jauh, dia tulang punggung keluarga, udah kembali ke habitat awal. Juru masak tidur jam 2 malam, jam 3 malam. Akhirnya dia makan apa yang dia masakan begitu. Nah sekarang udah 1,5 tahun ya terakhir dia ke tempat saya, sekarang dia malah divonis kena kanker payudara. Jadi CA ovariumnya clear, muncul cancer yang baru, seperti itu. Jadi memang kita harus maintain ya, kita harus maintain. Oke,
Mungkin itu aja sih sekilas dari saya gitu ya. Nanti pertanyaan nanti aja ya. Gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.